jadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang Benar berarti. orang-orang menjadi korban? Rabu 6 Desember lalu, publik digemparkan oleh kasus pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Empat anak itu berusia 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Yang membuat semakin miris adalah pelaku pembunuhan tak lain ayah kandung keempat anak bernasib naas itu, Panca Darmansyah. Jasad keempat anaknya ditemukan berjejer dalam kamar sekitar pukul 2 siang. Sementara sang ayah sudah tak sadarkan diri setelah mencoba bunuh diri. Setelah itu udah terbuka pintu, keluarganya kan masuk. Gua begitu dia masuk keluar nangis. Nangis dia lihat ada mayat. Nah, itu bawa saya lapor polisi. Di kamar dia ayahnya di kamar mandi. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Posisi apa? Tiduran di kamar mandi. Telanjang nggak berpakaian. Nah, terus anaknya itu 4 berjejer rapi di berjejer rapi. Di atas kasur. Di atas kasur 4. Keterangannya sih katanya di suaminya megang pisau. Rencana mau bunuh diri. Tapi kalau nggak bisa dia nggak bisa. Akhirnya katanya kalau keterangan adanya, kakaknya, keluarganya yang masuk ke dalam itu dilihat masih dipegang masih ada napasnya. Masih hidup. Masih hidup. Tapi tidak sadarkan diri. Ya, akhirnya kan saya lapor polisi, dibawa sama polisi ke rumah sakit. Setelah memeriksa 12 saksi, polisi pun menemukan bukti yang mengejutkan, yakni pelaku merekam seluruh adegan pembunuhan anaknya satu persatu dengan ponsel miliknya. Kami juga mendapatkan barang bukti berupa handphone dan juga laptop yang digunakan saudara P untuk merekam sebelum kejadian, saat kejadian, dan saat yang bersangkutan bermasalah dengan istrinya saudara D. Menurut tetangga pelaku, beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi, pelaku terlibat pertengkaran hebat dengan sang istri. Oke, yang Bapak tahu waktu itu apa? Yang informasi waktu hari Dari ini? tetangga. Waktu itu tetangga ceritanya? KDRT berantem ya kan, dari mulai jam 6 pagi kalau saya. Iya. Gitu. Berantem sampai orang tuanya datang, ya kan, adiknya datang. Iya. Sampai adiknya sendiri mau ini dihajar juga kan gitu. Oh, mau dipukul juga? Adiknya? Jadi bukan hanya istrinya? Kalau istrinya, adiknya mau melarahin. Adiknya siapa? Adiknya? Adik si perempuan. Adik si istri perempuan? Oke. Mau melarahin ya kan. Iya. Sempat dipukul juga sama saya, pukul tendang gitu kabar itu ya. Iya. Kayak gitu udah. Tapi dilerai akhirnya? Tidak jadi? Dilerai sama orang tua, sama orang bawa ke rumah sakit yang akhirnya kan gitu kan. Tapi waktu itu Pak, apa motif akhirnya dilakukan KDRT itu? Kalau mungkin dari cerita atau mungkin yang Bapak dengar? Asumsinya ada yang selingkuh, cemburu apa, kurang paham juga saya. Yang selingkuh siapa Pak? Si istri. Si istrinya? Nah, itu tuduhan suami kayak gitu. Tuduhan suami ya? Oke. Ini hasil pemeriksaan dari beberapa saksi dan disesuaikan dengan barang bukti yang sudah kami amankan. Motif tersangka P ini melakukan perbuatan keji tersebut adalah karena cemburu. Dalam kondisi belum sepenuhnya pulih, ibu korban tak kuasa melepas kepergian keempat buah hatinya. Sang ibu yang saat kejadian dalam perawatan di rumah sakit akibat KDRT hingga kini belum diperiksa polisi. Peristiwa memilukan lainnya, yakni bunuh diri satu keluarga, yakni ayah, ibu, serta anak. Diduga pemicu utamanya karena terlilit utang puluhan juta rupiah. Mirisnya, salah satu anak kembarnya yang selamat ditinggalkan sebuah surat yang bertuliskan, "Kakak jaga diri, papa, mama, dan adik pergi dulu. Nurut Uti, Kung, tante, dan om, belajar yang baik. Uang papa mama untuk pemakaman jadi satu. Love you kakak, papa." Yang tak kalah menyedihkan, yakni kasus meninggalnya seorang anak berusia 11 tahun,
Kurniawan di Penjaringan, Jakarta Utara akibat dibanting ayahnya usai menabrak anak tetangganya saat bermain sepeda. Karena emosi sang ayah yang tak terkendali, Kurniawan mengalami patah tulang tengkorak yang mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak sebelah kiri. Kekerasan juga menimpa seorang anak perempuan berusia 10 tahun di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat baru-baru ini. Jari telunjuknya nyaris putus akibat digergaji ayahnya. Sang ayah gelap mata menggergaji jari anaknya karena marah anaknya dilaporkan mencuri. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga menjadi yang tertinggi, yakni 16.000 lebih kasus pada tahun 2023. Sementara korban terbanyak rata-rata berusia 0-17 tahun pada tahun ini sebanyak hampir 18.000 anak. Ketidakstabilan emosi dalam keluarga hingga berakibat kematian pada buah hati menjadi pelajaran yang sangat mahal. Rumah sudah seharusnya menjadi tempat teraman bagi setiap insan. Dalam sepekan, kasus orang tua menyiksa bahkan membunuh anaknya sendiri jadi fokus perhatian dan pemberitaan. Saya ingin menanyakan hal ini, mengapa orang tua kandung tega menyakiti bahkan membunuh anaknya sendiri? Saya akan menanyakan pada Ketua Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Jakarta, Anelia Sarisani. Mbak Anel, terima kasih sudah di Rosi. Kita tahu ada di awal bulan Desember ini ada kasus seorang ayah mengakhiri hidup anaknya. Ada 4 orang umur 1, 3, 4, dan 6 tahun dengan cara dibekap. Sebagai seorang psikolog saya ingin tanya dulu, apa yang pertama kali terlintas dalam benak Anda ketika mendengar ini pertama kali? Oke. Saya berpikir siklus kekerasan apa nih yang sudah terjadi dalam keluarga ini. Karena kekerasan itu bukan sesuatu yang terjadi dalam ruang hampa. Tidak mungkin sekonyong-konyong pada suatu hari yang cerah si bapak berpikir mau membunuh anaknya. Ini pasti sudah terjadi sebuah rangkaian, ada tindakan-tindakan, ada kejadian-kejadian yang mendahului, bahkan mungkin bertahun-tahun sebelumnya bisa jadi juga saat dia belum jadi orang tua pun ada siklus kekerasan yang sudah terjadi. Jadi apapun itu pasti ini tidak pernah sekonyong-konyong, tidak pernah secara mendadak ada kekerasan dengan sedemikian sadisnya. Ya. Pasti juga sudah ada pengalaman sebelumnya. Ya. Ini yang bisa kita dengar hanyalah dari keterangan para tetangga yang mengatakan memang sering ada perselisihan, pertengkaran di antara suami istri ini. Lalu kemudian sang ayah mengakhiri hidup anak-anaknya sendiri. Apa kira-kira bisa nggak langsung diambil benang merahnya atau relevansinya antara pertengkaran orang tua, ibu yang mendapat kekerasan dari sang suami, dan kemudian si ayah membunuh anak-anaknya sendiri? Oke. Mungkin di awal saya perlu disclaimer, saya tidak bisa secara mendetil pada kasus ini karena saya tidak melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Jadi yang saya ketahui terbatas yang ada di media gitu ya. Bisa jadi kasus masalah domestik, masalah dalam rumah tangga tersebut adalah pencetus. Jadi dia yang men-trigger ibaratnya pistol, pelurunya sudah ada nggak tahu berapa tahun yang lalu. Nah ini yang menarik pelatuknya adalah kejadian tersebut. Apapun itu isu yang menyebabkan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi gitu ya. Jadi bisa jadi kemudian si pelaku atau ayah ini merasa bahwa dunia ini sudah menjadi tidak adil baik buat dirinya maupun buat anak-anaknya. Karena mungkin kemungkinan besar dia tidak punya pengalaman memecahkan masalah dengan baik, tidak punya pengalaman relasi yang sifatnya afektif gitu ya, yang penuh dengan cinta kasih, maka jalan keluar buat dia ya tadi tidak ada lagi di dunia ini, dengan termasuk membawa anaknya, dan kemudian dia memposisikan anaknya dalam kondisi damai, jadi dibaringkan
di tempat tidur dalam posisi beberapa sejumlah media mengatakan seperti tertidur. Ya. Gitu kan. Jadi kan anaknya damai itu, tertidur gitu. Dan kemudian dia ditemukan dalam kondisi sudah ada luka sayat, Si ayahnya kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. dan berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. Andai kata tidak dengan segera ditemukan, bisa jadi si ayah juga tidak selamat, seperti itu. Jadi mungkin di dalam benak psikologis atau di dalam realitas psikologis si ayah, ini adalah jalan keluar terbaik buat dia dan anak-anaknya. Kan awalnya, pertengkaran keluarga, suami dan istri, sang istri mendapat perlakuan kekerasan dari sang suami sehingga sang istri harus dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada yang menduga bahwa anak-anak, 4 orang anak yang bersama si sang suami atau bersama ayahnya yang harusnya anak itu berada di tempat aman justru dibunuh atau diakhiri hidupnya oleh ayahnya sendiri. Di mana miss-nya ini? Kan sudah ada nih ibu mereka dipukulin oleh bapaknya. Ibunya masuk rumah sakit. Kan? Dan kemudian bapaknya bersama anak-anaknya. Bapaknya sendiri bunuh anak-anaknya. Ada nggak sebuah kelalaian yang terjadi sehingga 4 anak ini harus jadi korban? Kalau mau dibilang kelalaian mungkin. Tanpa bermaksud menunjuk siapapun di sini, ketika memang sudah terjadi ada satu tindak kekerasan saja dan kekerasannya berarti cukup besar sampai si ibu harus dirawat di rumah sakit. Dan kejadian dari yang saya baca lagi, kejadian dari ibunya dirawat di rumah sakit sampai kejadian si anaknya dibunuh itu kan ada jeda waktu yang 1 atau 2 hari gitu. Berarti kan sebenarnya ini harusnya sudah bisa menjadi waktu untuk memisahkan si pelaku dengan baik korban maupun kemungkinan korban lainnya. Meskipun itu anak kandung sendiri. Meskipun anak kandung Jadi ini sendiri. pelajaran sebenarnya Mbak Ana. Karena begini, ketika ibu sudah mendapat perlakuan kekerasan sampai harus masuk rumah sakit, maka anak-anak tetap harus bisa dilepaskan dari si ayah. Betul. Karena ini punya peluang sang ayah bisa melakukan kekerasan yang sama pada anak-anaknya. Meskipun orang akan berpikir kan bersama ayahnya. Anak-anak bersama ayahnya adalah tempat yang paling aman misalnya. Ini harus dibantah. Belum tentu. Belum tentu ayah, orang tua kandung, keluarga kandung itu adalah tempat paling aman. Apalagi kan sudah ada presiden bahwa dia sudah ibu melakukan. anak-anaknya dipukulin. Betul. Seperti itu. Itu harusnya langsung anaknya diamankan, ditempatkan di situasi yang aman, rumah aman kah atau tempat perlindungan lainnya. Setelah sang ayah mengakhiri hidup anak-anaknya, dia merekam. Dan sebelum mengakhiri hidup anak-anaknya, sang ayah ini merekam dulu. Dan kemudian menuliskan tulisan, puas Bunda, thanks for all. Dari pengalaman Anda memeriksa para pasien, ini sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan dan apa yang terjadi sebenarnya pada bapak ini atau ayah anak-anak ini? Oke, sekali lagi saya tidak tahu riwayat si bapak sebelumnya bagaimana. Tapi dari beberapa kasus yang pernah saya tangani, bisa jadi bapak ini adalah pelaku yang juga sekaligus korban. Dia juga adalah korban kekerasan di fase kehidupan dia sebelumnya, entah di masa kanak, remaja, dia juga adalah korban seperti itu. Kalau statement bahwa puas Bunda, thanks for all, apakah ini sebuah bentuk apa? Biasanya orang mengirim pesan ini mau kasih tahu apa? Ini multi interpretasi sebenarnya. Bisa jadi dia bragging. Saya sudah melakukan ini loh. Puas menyombongkan diri. Menyombongkan diri, bisa. Bisa juga ini adalah semacam pernyataan bahwa dia sudah puas. Yang puas dia, gitu. Pelakunya, bukan kayak Bunda puas kan, aku sudah melakukan kejahatan ini, gitu. Sekali lagi ini sangat multi interpretasi seperti itu. Apalagi kabarnya ini kan dituliskan dengan menggunakan darah. Kita nggak tahu darah, ya kan? Karena satu-satunya yang berdarah adalah dia, jadi mungkin darah dia. Anak-anak kan tidak berdarah. Ya. Gitu. Pelajaran pertama dari kasus yang menyita perhatian ini di awal Desember di Jagakarsa adalah ketika ada kekerasan yang terjadi pada sang ibu, maka harus secepat mungkin anak-anak pun dilepaskan dari sang ayah. Bahkan gak hanya anak-anak, kalau di rumah itu ada orang tua, lansia, itu pun semua diamankan.
Gitu. Walaupun sekalipun orang tua atau orang dewasa lainnya dinilai mungkin mampu melindungi dirinya sendiri, kita nggak pernah tahu. Seorang anak ditinggal sebatang kara usai ayah, ibu, dan saudara kembarnya tewas bunuh diri. Sang ayah yang bekerja sebagai guru SD diduga tidak sanggup menanggung utang puluhan juta rupiah. Berawal dari teriakan minta tolong salah satu anak korban berinisial AKE 13 tahun, seorang warga akhirnya mendobrak kamar korban lalu menemukan 3 orang sudah tergeletak, yakni WE yang merupakan ayah, istrinya S, dan anak perempuan berinisial ARE yang merupakan saudara kembar AKE. 2 korban yakni ibu dan anak saat ditemukan sudah tak sadarkan diri dengan kondisi mulut berbusa. Sedangkan sang ayah masih sempat dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Munir Lanut Abdul Rahman Saleh Malang, meski nyawanya tak dapat diselamatkan. Anaknya minta tolong sama bapaknya katanya. Kalau bapaknya ada tapi masih hidup itu waktu itu. Maksudnya gimana Pak? Masih Bapaknya itu luka-luka. Ininya diiris ini. Tangannya ini. Kalau ibunya ya biasa tidur gitu, tangannya yang gini ibunya itu. Ada luka? Ibunya nggak ada luka, ibunya dan anaknya nggak ada luka. Yang luka itu bapaknya akhirnya itu. Polisi menduga tewasnya 3 orang dalam satu keluarga di dusun Borobugis, Kabupaten Malang ini akibat bunuh diri. Sang ibu dan anak perempuannya yang duduk di kelas 1 SMP ini diduga tewas akibat keracunan. Sebab tidak jauh dari tubuh korban ditemukan obat nyamuk sekaligus gelas. Selain itu, polisi juga menemukan pisau di kamar tempat korban tewas yang diduga digunakan sang ayah untuk menyayat tangannya. Ironisnya, sang ayah meninggalkan sebuah pesan di meja rias untuk sang putri AKE yang selamat. Kakak jaga diri. Papa, mama, adik pergi dulu. Nurut Uti, Kung, Tante, dan Om. Belajar yang baik. Uang papa mama untuk pemakaman jadi 1. Love you kakak, Papa. Sejauh ini, aksi bunuh diri satu keluarga di Kabupaten Malang ini diduga karena sang ayah terlilit utang yang jumlahnya belum bisa dipastikan polisi. Hutang konvensional sih masih mendominasi, dikarenakan kalau untuk kaitannya dengan pinjol, untuk handphone dari Bapak W ini sampai sekarang masih belum dapat ditemukan. Pada hari Minggu, bapaknya menyampaikan bahwa handphone papa rusak nak, karena kebiasaan si AKI ini diantar dan dijemput oleh bapaknya. Di mata rekan-rekan sesama guru, W dikenal sebagai sosok yang ceria dan religius. Tak ada yang menyangka jika hari Senin 11 Desember lalu adalah hari terakhir korban mengabdi sebagai guru SD. Menunjukkan sikap yang bagaimana tidak tetap ceria, penampilannya rapi, smart, semua tugas. Kalau dapat tugas dia dikerjakan dengan baik. Jadi tidak ada hal yang mencurigakan atau apa itu tidak ada sama sekali. Dia sangat agamis sekali, waktunya sholat juga sholat. Masih bersama saya Ketua Ikatan Psikolog Klinik Wilayah Jakarta yang pernah menjadi Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Anelia Sarisani. Sekarang kita melihat case yang kedua di Malang. Satu keluarga bunuh diri diduga alasannya utang. Tapi ada 1 anak yang dibiarkan hidup dengan pesan jaga diri. Saya mau masuk dulu dari profiling sang ayah. Seorang guru, pendidik. Dan ia juga disebutkan sebagai seorang yang sepertinya tidak ada masalah. Dari pengalaman Anda selama ini, apakah kasus ini baru atau sesuatu yang biasa memang orang yang stres, apapun pekerjaannya, dia bisa secara nekat mengambil jalan pintas? Ya, jadi kalau tekanan ekonomi, tekanan sosial itu memang sangat mempercepat, mengeskalasi segala sesuatu yang terkait dengan perilaku tindakan-tindakan yang nekat seperti ini. Tapi ini guru loh. Ya, tapi guru kan juga manusia. Dia juga bisa tertekan. Dia juga bisa tidak punya jalan keluar.
ketika ini sudah sedemikian menekannya dan juga kemudian kalau memang benar ini adalah masalah keuangan, hutang, kalau sampai terbuka, citanya sebagai guru akan menjadi sangat memalukan, akan sangat buruk. Mendingan ini diakhiri sekarang saja daripada nanti menjadi lebih buruk namanya. Karena buat guru mungkin lebih berharga citranya dibandingkan nyawanya, misalnya seperti itu. Kalau kita lihat apa yang dia lakukan, istri dan anaknya yang kembar itu tidak ada kelihatan tanda-tanda penyiksaan, yaitu seperti diminta untuk minum racun gitu ya. Tapi anaknya ditinggalkan, satu orang yang kembar juga gitu. Ini apa sih? Nah, makanya ini tidak bisa kita bilang sebagai sebuah kasus klasik depresi. Biasanya orang tua yang depresi itu memang akan membawa serta anak-anaknya untuk meninggalkan dunia yang kejam ini dan mereka mati bersama gitu ya. Dunia yang tidak adil ini ditinggalin aja mati bersama, tapi ini ditinggalkan satu. Nah ini memang tidak bisa dibilang kasus klasik ya untuk kita katakan depresi. Dan ketika tadi tidak ada informasi mengenai bagaimana dia sebelumnya, apakah terjadi perilaku kekerasan sebelumnya, ini kan kita nggak punya datanya. Nah jadi ini memang bukan sesuatu yang biasa gitu ya. Jadi ini memang yang harus terus dicari dan apakah akan terungkap kenapa disisakan satu atau tidak, ini juga belum tentu, kita belum tahu. Kalau kita lihat posisi ibunya begitu, kan kalau dilihat dari rekonstruksi awal bahwa si ibu atau istrinya dan anaknya untuk duluan mengakhiri hidupnya, baru kemudian sang ayah gitu. Mengapa ibu dalam hal ini seperti tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengatakan tidak, saya tidak mau. Apalagi kemudian meninggalkan anaknya satu-satunya atau yang sendirian dibiarkan sebatang kara. Ya. Sekali lagi kita tidak tahu presidennya seperti apa, tapi bisa jadi ini bukan dipaksa. Jadi si ibu dan si anak ini memang juga sukarela untuk mengakhiri hidup mereka. Gitu. Karena tidak ada tanda-tanda penolakan, tidak ada tanda-tanda perlawanan kan. Jadi memang mereka juga memang sudah mau gitu untuk mengakhiri hidup. Ketika sejumlah orang berada dalam satu lingkungan yang sama dan sepertinya mungkin mereka tidak punya tidak punya relasi yang cukup baik dengan lingkungan sekitarnya atau tidak punya support system yang baik, maka mereka kemudian dinamika psikologisnya, psikodinamikanya juga akan kurang lebih sama gitu. Jadi ketika si bapak mungkin yang punya ide awal untuk ini kita akhiri saja bersama, maka itu juga diadopsi oleh itu ibu. tadi pertanyaan saya, mengapa tidak ada kekuatan apapun, perlawanan apapun dari sang ibu untuk mengatakan ini bukan sesuatu yang boleh dilakukan. Apalagi kemudian ada satu anak yang ditinggalkan sebatang kara. Apakah mengapa sang istri seperti tidak memiliki kekuatan apapun? Bisa jadi bukan tidak memiliki kekuatan, karena bisa jadi dalam value bersama mereka, karena mereka kan sudah sekian lama, anaknya sudah 13 tahun ya, sudah sekian lama mereka sudah punya value yang sama. Nah jadi kita juga nggak tahu nih apa faktor yang menyebabkan satu anak ini ditinggalkan gitu. Pakai surat lagi ya, jaga diri dengan baik-baik. Kenapa hanya dia yang ditinggalkan? Apakah kemudian dinilai dari dua anak ini, anak yang ini akan nanti bisa bisa memperbaiki nama keluarganya kah, atau anak ini punya potensi tertentu yang akan bisa memperbaiki, membersihkan nama keluarga dan segala macam, kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran. Dari kasus di Jagakarsa, 4 anak diakhiri hidupnya oleh ayahnya sendiri. Ayahnya bunuh diri, tetapi mencoba membunuh diri tapi tetap selamat. Tetapi yang jadi korban sesungguhnya juga ada seorang ibu yang dia di rumah sakit, yang kasus Jagakarsa dan baru bisa tahu 4 anaknya meninggal. Dan sekarang ada anak sendiri SMP sebatang kara karena keluarganya memilih untuk bunuh diri. Ini Anda kan kompetensi minatnya pada tumbuh kembang dan trauma. Bagaimana dua perempuan ini, seorang ibu dan seorang remaja, bisa menjalani kehidupan selanjutnya ya? Berat banget sih ini.
Ini berat banget. Kita kenal dalam trauma sebenarnya tidak ada yang namanya sembuh. Yang bisa kita lakukan adalah membantu, mendampingi, memberikan dukungan untuk rasa sakit akibat trauma itu bisa mungkin secara perlahan-lahan akan berkurang. Jadi ini nggak akan pernah bisa hilang apapun ya, tidak bisa dihilangkan. Hampir tidak bisa. Tidak mungkin ya, buat sang ibu maupun dengan si anak ini. Karena ketika saya mendengar dan melihat berita ini, yang pertama kali saya ada dalam benak saya adalah, wow, ini ibu ini bagaimana dia akan menjalani hidupnya dengan 4 anak kandungnya yang kemudian tidak bisa dilihatnya kembali dan diakhiri hidupnya oleh ayah kandungnya sendiri. Ya, ini berat banget. Gara-gara sang anak menabrak anak tetangga saat bersepeda, sang ayah tega membanting sang anak hingga tewas. Hasil otopsi dari korban ya, atas nama K, umur 11 tahun ya, kelahiran tahun 2012. Penyebab kematiannya adalah akibat kekerasan tumpul pada dahi kiri yang mematahkan tulang tengkorak serta mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Bak kesetanan, Usmanto alias Usman tega membanting putranya sendiri hingga tewas. Awan, bocah berusia 11 tahun, harus kehilangan nyawa secara mengenaskan di tangan ayah kandungnya sendiri. Peristiwa bermula saat Awan tanpa disengaja melindas teman sebayanya saat bersepeda yang tak lain tetangganya. Teguran dari tetangga atas kenakalan Awan pun sampai ke telinga sang ayah yang kala itu sedang tidur siang. Mulai dari sinilah insiden keji Usman terjadi. Tak cukup sekali, Usman membanting sang anak sebanyak 2 kali hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menetapkan Usmanto sebagai tersangka penganiayaan terhadap Awan yang menyebabkan kematian. Jadi posisi pada saat dibanting ya, tangan kemudian kaki mengalami cedera dari luka tumpul. Kemudian yang menyebabkan kematian adalah pada tengkorak yang kemudian mengakibatkan rusaknya jaringan otak. Emosi sesaat karena dia merasa malu ditegur sama tetangganya. Perilaku temperamental yang sering ditunjukkan Usman ternyata juga dibenarkan sang istri. Kalau lagi temperamen atau lagi marah itu suka over ya, suka di luar kontrol. Iya, suka luar kontrol. Ya karena ada pemicunya. Yang terutama ya karena ya keadaan keuangan lah, keadaan ekonominya lah. Awan yang dikenal sebagai sosok yang baik dan ceria itu kini sudah tiada. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, juga teman-temannya yang turut mengantarnya ke peristirahatan terakhir pada 14 Desember lalu. Bersama saya Ketua Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Jakarta yang juga pendiri Petak Pintar Center for Learning Problem, Anelia Sarisani. Ini case ketiga yang juga menyita perhatian kita semua, yaitu kasus yang terjadi ayah tega banget membanting anaknya sampai tewas. Kok bisa ada ya ayah sadis banget kayak begini nih? Ya bisa jadi dia juga dulu korban. Dia pernah mendapatkan kekerasan yang mungkin tidak kalah sadisnya. Ditambah dengan berbagai himpitan kehidupan, dia kemudian tidak punya lagi kendali. Berarti dia bermasalah lah ya pasti. Ya. Artinya betul kita harus melihat riwayat hidupnya, tapi kemudian bisa jadi sesadis ini, ya. Membanting anaknya tanpa perikemanusiaan. Dan sekali lagi, pasti ini nggak mungkin terjadi sekali. Betul. Anak ini pasti sering juga mendapat perlakuan kekerasan dari ayahnya, hanya didiamkan. Betul. Bukan kejadian pertama.
Kalau kita tadi lihat sang ibu menjawab pertanyaan dan mengatakan bahwa ya memang begitu karakternya. Bisa nggak, koreksi saya kalau salah, ada semacam sikap permisif yang seolah mengatakan iya memang orangnya keras, suka pemarah, sehingga kekerasan demi kekerasan yang seharusnya sudah terhentikan gitu kan, atau bisa dihindari, jadi kemudian sekarang puncaknya. Karena sang ibu juga seperti ya udahlah mau diapain lagi, memang bapaknya keras dan temperamen. Menurut saya bukan cuma sekadar permisif tapi juga tidak berdaya. Bisa jadi si ibu ini juga menerima sejumlah perlakuan. Cuman ya tadi tidak ada pilihan lain. Ya, seperti itu. Harus tinggal bersama seorang suami yang juga melakukan kekerasan padanya, tetapi dia tidak tahu harus bagaimana. Dan dia juga mungkin tidak punya penghasilan sendiri, tidak punya tempat tinggal. Di mana lagi? Dia mau kemana lagi? Gitu. Ya terpaksa dia di situ dan harus menerima mungkin juga perlakuan-perlakuan yang keras terhadap dia, perlakuan-perlakuan yang menyebabkan berbagai luka baik fisik maupun psikologis, dan termasuk juga yang terakhir ini adalah kepada anaknya. Kalau kita lihat urutan peristiwanya adalah dia dikomplain lah sama tetangganya karena anaknya ini nabrak anak tetangganya gitu. Ayah marahnya bisa seperti itu hanya karena teguran dari tetangga? Ketika seseorang punya nilai, punya value bahwa harga diri saya yang nomor satu, maka apapun bisa dilakukan. Itu kan sudah mencoreng harga diri dia sampai harus dikomplain sama tetangga atas tingkah laku anaknya. Anak sendiri loh? Ya, tapi kan bukan atas tingkah lakunya dia, tingkah laku anaknya. Orang yang di luar dirinya, orang-orang yang punya masalah, saya anggap ini adalah mungkin punya masalah kejiwaan atau paling tidak dalam kondisi yang amat sangat tertekan sekali gitu ya. Sehingga satu kejadian kecil sekali sudah bisa sangat memicu dia, men-trigger dia untuk melakukan hal tertentu. Itu akan sulit untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Karena kasihan sekali anak ini juga diketahui dia penyandang disabilitas. Kalau kita lihat juga tadi secara visual profiling anak ini atau posturnya kan kecil ya. Jadi rasanya si ayah ini melampiaskan kemarahannya pada anaknya yang anak kandungnya sendiri itu berlebihan, sangat abusive. Itu ya bisa nggak Anda katakan bahwa memang si ayah ini adalah seorang bermasalah secara kejiwaan? Kemungkinan besar iya. Bisa, kemungkinan besar. Dan yang paling menyesakkan dada adalah itu terjadi di tempat umum. Dan itu bukan sepi yang tidak ada orang. Seorang ayah membanting anaknya sendiri, penyandang disabilitas, membanting berkali-kali. Ada tetangga yang melihat dan semua diam. Tidak ada satupun dari mereka yang berusaha melerai atau menyelamatkan anak itu. Ada apa yang dalam pikiran masyarakat kita? Kok melihat kekerasan yang sedemikian kejamnya, mendiamkan begitu saja. Dan itu terjadi pada seorang anak yang tubuhnya kecil. Secara sosial ada istilahnya kita sebut namanya bystander apathy. Jadi apatis, sikap apatis dari orang yang menonton, penonton yang apatis gitu. Selama itu tidak terjadi pada saya, selama itu tidak terjadi pada keluarga saya, ya udah saya nggak bisa apa-apa. Udah gila tapi masa didiamin gitu aja. Bahwa ada satu ayah yang memang bermasalah secara kejiwaan, temperamental dan abusive. Ya. Dia melakukan kekerasan yang sangat kejam pada anaknya di tempat yang sangat terbuka. Tidak ada satupun warga berusaha untuk melerai dan menyelamatkan anak itu. Kejamnya masyarakat kita. Ya. Sekali lagi tanpa menuding siapapun, kalau kita lihat lingkungannya, ini adalah lingkungan orang-orang yang memang tidak berdaya. Lingkungan orang-orang yang terpinggirkan. Ketika mereka merasa tidak ada satupun yang selama ini membela mereka, kenapa mereka harus membela orang lain? Saya agak tidak terlalu setuju dengan penjelasan itu. Karena kita sendiri sering sekali melihat heroisme atau kepahlawanan dari orang-orang yang justru terpinggirkan. Tapi ini soal kemanusiaan, soal menyelamatkan anak kecil yang sedang disiksa. Saya lebih melihat kenapa masyarakat kita jadi kejam dan melakukan pembiaran terhadap kesadisan ini.
Ya, bisa jadi ini juga bukan yang pertama yang mereka lihat. Selama ini kalaupun terjadi kesadisan mungkin, kalau terjadi kekerasan seperti itu, ujungnya baik-baik aja kok. Jadi ya ini juga ya biasalah namanya, dalam masyarakat kita ada begitu kan. Biasalah bapak tuh mendisiplinkan anaknya kayak gitu. Bapak emang mendidik anaknya seperti itu, habis anaknya juga kelewatan sih. Anda bisa nggak bilang bahwa masyarakat yang melihat itu dan diam saja, Anda bisa nggak secara langsung mengatakan sakit nih orang-orang kita? Belum bisa. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kita nggak tahu pengalaman mereka seperti apa. Jangan-jangan mereka menerima sakit yang juga sama besarnya atau bahkan mungkin lebih besar. Gitu. Sehingga melakukan pembiaran, melihat kekerasan yang begitu sadis di hadapan mereka yang terjadi pada seorang anak kecil sampai berbuntut kematian. Oke. Emosi mendengar anaknya dilaporkan mencuri, seorang ayah tega menggergaji jari putrinya hingga nyaris putus. Sudah saatnya pola didik dengan kekerasan fisik diganjar hukuman yang berat, termasuk pada orang tua. Perlakuan sadis seorang ayah kepada anaknya juga terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Sang ayah TW tega menggergaji jari telunjuk putrinya hingga nyaris putus. Kejadian bermula pada Minggu 17 Desember lalu. AZ yang berusia 10 tahun mencuri uang tetangganya. Mendapat aduan soal anaknya, TW pun naik pitam. Bak kesetanan, ia memukul, membanting hingga menggergaji jari putrinya sendiri. Sebelumnya sempat dipukulin, Bu. Iya, sempat dipukulin, ditonjokin, ditendangin, diangkat gitu. Dibanting gitu? Iya, dibanting. Katanya hari itu kemana? Gugup. Nggak bisa, takut oke modelnya karena galak. Iya. Sementara sang ibu FT yang berada di dekat AZ pun tak bisa berbuat banyak dan hanya terdiam. Ia takut perlakuan keji sang suami juga akan menimpa dirinya. Pelaku yang sempat melarikan diri ke hutan kini sudah ditahan di Polres Kuningan. Ayah kandungnya itu pada saat dimintai keterangan mengatakan bahwa dia emosi terhadap anaknya sendiri yang diduga anaknya ini melakukan sebuah tindakan yang tercela. Dalam hal ini adalah pencurian terhadap uang milik tetangganya. Dia melakukan kekerasan pada bagian kepala maupun pada bagian tangan yang dilakukan dengan cara menggunakan alat gergaji. Meski pelaku sudah ditahan, AZ dan ibunya kini masih dibayang-bayangi trauma hebat. Keduanya pun menjalani pendampingan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis bersama unit PPPA Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ternyata memang anak ini tumbuh kembangnya berada di lingkungan yang orang tuanya temperamen, sehingga sering mengalami kekerasan secara psikis atau kekerasan verbal. Boleh dikatakan tertekan karena kondisi ayah yang temperamen. Untuk kasus berikutnya yang mana ayah melakukan kekerasan pada sang anak kandungnya sendiri, saya masih bersama Ketua Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Jakarta, Anelia Sarisani. Mbak Ane, ini sekali lagi kita lihat kasusnya seorang ayah. Kalau tadi ayah marah pada anaknya karena nabrak anak tetangga ngelaporin, dia malah banting anaknya sampai meninggal. Sekarang ada anak yang mencuri dan dia begitu marah menggergaji gitu. Baru ketahuan dan kemudian baru dikasih tahu, oh ya ternyata memang pola asuh tumbuh kembang anak-anak ini dengan orang tua atau ayah yang sangat temperamental. Ini lagi-lagi bahwa ayah itu bisa melakukan perbuatan yang keji pada anaknya karena dia memang seorang pria yang sakit gitu. Ya, bisa. Bisa jadi dia memang ya tadi punya berbagai masalah kejiwaan. Saya tidak berani bilang gangguan kejiwaan karena diproses masih bisa kan gitu ya. Jadi memang punya ada masalah kejiwaan yang memang tidak diakui
ditutupi karena stigmanya adalah laki-laki itu harus kuat. Laki-laki itu nggak mungkin stres. Laki-laki tidak mungkin depresi. Kalau depresi itu artinya tidak beriman. Stigma-stigma seperti itu. Sehingga Padahal sebenarnya ayah atau para suami itu sebenarnya lagi depresi, punya tertekan lah paling tidak. Atau masalah kejiwaan, tetapi pria itu paling jarang atau paling tidak mau mengakui sehingga tidak mendapatkan pertolongan. Betul. Dan itu dilampiaskan pada istri, dilampiaskan pada anak-anaknya sendiri. Betul. Dan istri di sini sekali lagi sebagai pihak yang sangat tidak berdaya. Kalau tadi kita lihat kan ya ini juga dialami oleh sang istri atau disaksikan oleh istrinya, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun. Jadi sebenarnya ini bisa dicegah atau tidak? Atau siklus ini nggak akan menjadi, ini tidak bisa kita katakan yang terakhir? Mencegahnya harusnya bisa. Dan butuh usaha yang amat sangat besar dan tidak mungkin dilakukan oleh 1-2 pihak saja. Yaitu? Banyak sekali pihak, terutama mereka-mereka yang berwajib, yang berkepentingan di sini. Pihak-pihak yang mendukung kesejahteraan anak kayak seperti PPPA, lalu atau mungkin supporting system dari keluarga sang istri untuk bisa mengatakan atau memberikan kekuatan pada sang istri, Anda bisa menghentikan ini dengan cara berani atau ya memang maaf saya harus katakan tinggalkan demi keselamatan dirinya dan anak-anaknya sendiri. Bisa nggak seperti itu psikolog memberikan jalan penyelesaian untuk menghentikan yang seperti ini? Kalau melihat lingkungan kehidupannya, kecil kemungkinan lingkungan terdekat yang bisa memberikan supporting. Ini memang harus dari stakeholder di luar komunitas tersebut, karena komunitas tersebut juga nampaknya adalah komunitas yang tidak berdaya. Seperti itu. Betul. Tapi kan ini di luar jangkauan dari komunitas, misalnya seperti PPA. Saya Kompas Data mencatat dari tahun Maret 82 sampai Maret 2023 itu ada kasus yang luar biasa besar sampai menjadi headline Kompas, yaitu 79 kasus. Itu terlihat ya itu hanya bisa kalau dilihat dari pemberitaan yang sangat masif. Dimulai dulu kalau kita ingat tahun 84 ada seorang anak bernama Ari Hanggara yang 7 tahun disiksa oleh ayahnya. Tetapi ternyata di tahun 2023 saja Mbak Ana, itu Kementerian PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak itu mencatat kekerasan pada anak yang dilakukan oleh keluarga itu 16.000 lebih. Gila. Betul. Kok orang tua bisa sadis sama anaknya sendiri? Saya betul-betul pertanyaan yang sangat spontan itu. Kok bisa ya? Sepanjang berbagai belief tentang pengasuhan ini masih diterima, masih dipakai oleh masyarakat. Seperti salah satunya adalah kalau sayang sama anaknya dipukul. Jadi membentuk perilaku anak dengan kekerasan selama belief-belief tersebut, selama pola-pola pengasuhan keluarga, pola relasi dalam keluarga masih yang seperti itu, ya ini akan terjadi terus. Bisa nggak kita melihat perilaku, tadi kan kalau dari pengalaman Anda sebagai seorang psikolog, laki-laki itu jauh lebih gengsi untuk mengakui dia stres, depresi sehingga tidak mencari bantuan. Tidak mencari bantuan. Perempuan jauh lebih banyak untuk menyatakan dirinya saya stres sehingga ada pertolongan pendampingan. Tapi bisa nggak kita melihat orang-orang yang sadis seperti ini itu dari tabiat sehari-hari, dari kondisi, dari perilaku dia sehari-hari, oh ini orang sadis nih. Bisa sebenarnya. Sebenarnya dari beberapa istri pelaku tadi yang baik kejadian yang di Jakarta Utara maupun yang di Kuningan ini juga sudah bilang kan bahwa sehari-hari suaminya memang keras, bahwa sehari-hari suaminya memang kasar seperti itu. Apalagi ditambah kalau misalnya tidak bisa berempati, tidak bisa merasakan perasaan ikut berduka, ikut sedih kalau orang lain sedih. Kalau nggak bisa seperti itu memang sudah tanda-tandanya. Apalagi kalau dari pengalaman Anda selama ini betul. Dalam melakukan pendampingan, orang yang sangat abusive itu pasti tanda utamanya adalah dia tidak punya empati pada penderitaan orang lain. Selain itu apa yang bisa sangat sederhana gitu? Kalau senang menyakiti binatang, meledek orang, menjahili orang,
karena menurut dia itu lucu, itu menurut dia ini, tapi orang lain tersakiti misalnya. Tersakitinya misalnya sampai terjatuh, sampai terluka, tapi buat dia itu dia cuma jahil kok, cuma bercanda. Nah, itu jadi ada dorongan untuk menyakiti, lalu kemudian tidak bisa berempati, ini udah tanda-tanda yang besar lah sebenarnya. Apakah status sosial, kaya, kurang mampu, itu juga mempengaruhi kesadisan orang tua memperlakukan anaknya? Enggak, tidak. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Atau mungkin lebih tertutup, tidak dilakukan di lingkungan umum seperti yang di Jakarta Utara. Di balik gedung-gedung tinggi, ruang-ruang tertutup, rumah-rumah mewah mereka, itu tetap saja bisa terjadi. Tetap saja bisa terjadi kesadisan seperti ini, tanpa bisa kekerasan dijangkau oleh publik atau tetangga sebelah. Tapi intinya memang itu bisa terjadi karena satu, ini tidak berdiri sendiri. Pola asuh sebelumnya membuat ia menjadi tumbuh kembang menjadi seorang manusia yang punya kesadisan. Tapi sebenarnya itu bisa dicegah. Kalau tadi lesson learn atau pelajaran di Jagakarsa, ketika sang istri sudah mendapat kekerasan dari seorang suami sehingga harus dirawat di rumah sakit, aksi pertama adalah memisahkan si pelaku kekerasan itu dari orang-orang terdekatnya. Apakah itu anak-anaknya maupun keluarga yang tidak dapat membela diri sendiri atau manula. Mbak Ana, terima kasih. Ini sebuah case yang sangat menyesakan dada. Semoga ini menjadi perhatian bersama dan tidak lagi anak-anak hadir di dunia ini tumbuh kembang dengan penyiksaan dari orang tua maupun dari orang sekitar. Terima kasih Mbak Ana. Sama-sama. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih bagi Anda yang setia menyaksikan program Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.